Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat-sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Syukurlah kalau sehat. Oke. Mari sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita berdoa dulu supaya kita diberikan kelancaran dalam belajar pagi ini. Berdoa, mulai. Cukup. Terima kasih. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar tentang materi IPA. Materi IPA dari tema 6, yaitu tentang masa pubertas. Bentar, saya share screen kan. Oke, terlihat? Sudah terlihat belum? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, di tema 6 nanti kalian akan mempelajari tentang masa pubertas. Nah, masa pubertas itu masa yang seperti apa sih? Kita tengok satu persatu. Tujuan pembelajaran kita kali ini supaya kamu bisa menjelaskan ciri-ciri pada masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian supaya bisa menghubungkan ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksinya. Dan yang ketiga, bisa menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Ini nanti yang akan kita pelajari pagi ini. 3 poin penting ini. Nah, yang pertama, perkembangan pada manusia. Tahapan perkembangan pada manusia itu dimulai dari masa bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan masa tua. Nah, pada masa bayi, begitu dilahirkan, kalian belum bisa melakukan apa-apa. Kalian bisa menangis, bisa tertawa, bisa mengeluarkan buang air kecil, buang air besar, kemudian semua hal pada masa bayi kita masih dibantu, ya kan? Dibantu baik itu orang tua mungkin, atau oleh simbah, atau mungkin oleh Kak D atau Bude. Nah, seperti itu. Pada masa bayi kita masih sangat bergantung pada orang lain untuk melakukan banyak hal, seperti makan pun kita masih disuapi, masih disiapkan. Nah, kemudian pada masa anak-anak ini kita sudah bisa melakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sendiri. Misalnya kita bisa makan sendiri walaupun kita belum bisa memasak. Kemudian kita bisa lari-lari ke sana ke sini, kita bisa membantu, kita bisa macam-macam, ya kan? Nah, masa bayi biasanya itu dari umur 0, dari umur lahir sampai umur 2 sampai 3 tahun, 2 tahun lah ya, itu masa bayi. Kemudian masa anak-anak dimulai dari umur 5 tahun. Nah, di bawah 5 tahun, dari 0 sampai 5 itu namanya balita atau bawah 5 tahun. Kalau di bawah umur 3 tahun namanya batita atau bawah 3 tahun. Nah, kalau pada anak-anak itu setelah umur 5 tahun sudah bisa dikatakan anak-anak. 5 tahun sampai 10 tahun. Itu masa anak-anak. Nah, masa remaja ini biasanya itu berlangsung saat mulai umur 10 tahun. Biasanya sampai umur 19 tahun. Bisa lebih cepat. Kemudian masa dewasa itu setelah umur 19 tahun. Masa tua itu setelah umur berapa? 50 tahun gitu ya. Oke, nah di sini sudah dituliskan juga untuk masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dimulai dari umur 2 tahun sampai sekitar 10 tahun.
Nah, tadi ada klasifikasinya ya, kalau masih di bawah 3 tahun namanya batita, kalau di bawah 5 tahun namanya balita. Itu. Kemudian kalau masa remaja, itu adalah masa yang sangat menentukan. Karena terjadi perubahan antara fisik dan psikisnya. Fisik itu tubuhnya, badannya berubah. Kemudian psikisnya, psikis itu pemikirannya, mentalnya, dari dalam jiwanya itu banyak terjadi perubahan. Dimulai pada usia 10-19 tahun. Masa pubertas anak perempuan lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, masa remaja ini juga banyak disebut dengan masa pubertas. Kalian umur berapa sekarang? Ada yang 11, ada yang 12 tahun ya. Bahkan ada yang 13 tahun ya. Nah, kalian itu sudah memasuki masa remaja. Sudah memasuki masa pubertas. Biasanya anak perempuan itu lebih cepat mengalami masa pubertas, biasanya 1 atau 2 tahun lebih cepat daripada anak laki-laki. Nah, masa pubertas itu yang seperti apa? Mari kita pelajari bersama. Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, atau disebut juga masa remaja. Nah, tadi sebelum slide yang ini, slide sebelumnya tadi mengatakan masa peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Jadi ini jembatannya. Nah, pada masa ini, masa pubertas ini adalah masa yang menentukan kalian. Masa di mana kalian masih labil, masih sedikit-sedikit berubah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit merasa tidak nyaman, sedikit-sedikit marah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena tubuh kalian, pemikiran kalian itu sudah mulai berubah. Kalian sudah tidak mau disebut anak-anak lagi. Tapi, kalau disebut sebagai orang dewasa juga belum. Ya kan? Apakah ada yang di kelas ini, yang ada di ruangan ini sekarang, itu masih ada yang mau disebut sebagai anak-anak? Pasti Bu Guru yakin tidak ada. Kalau kalian disebut oleh mungkin tetangga kalian atau mungkin teman kalian yang lebih dewasa, itu mungkin kalian akan marah kalian disebut anak-anak atau anak kecil. Ya kan? Itu karena kalian sekarang sedang berada pada masa remaja, masa peralihan. Kalian masih bingung. Bingung antara kok awakku saiki jadi seperti ini ya, badanku kok jadi seperti ini ya. Kok aku tingginya cepat sekali. Kenapa kok aku bisa ada jerawatnya ya? Kenapa kok aku sekarang kok begini ya? Nah, kalian masih akan mengalami seperti itu. Kemudian dalam psikisnya, dalam pemikirannya, kalian mungkin, wah, kok saya senang ya melihat ada aktor Korea yang ganteng-ganteng, BTS atau mungkin yang lainnya ya. Nah, kalian sudah merasakan adanya rasa ketertarikan terhadap orang lain. Merasa tertarik terhadap mungkin yang laki-laki, merasa tertarik pada teman-temannya yang perempuan. Anak perempuan merasa tertarik pada anak laki-laki. Itu normal, itu wajar. Jadi kamu jangan bingung, kenapa kamu, wah kenapa yo, aku tuh biasanya sama si itu, sama si Budi itu, biasa, kalau dulu biasa-biasa saja, tapi ternyata setelah dilihat-lihat, wah ganteng juga ya. Wah setelah dilihat-lihat, wah ternyata kok aku suka ya sama dia, misalnya seperti itu hal yang normal, itu hal yang wajar, tidak perlu takut, tidak perlu bingung, karena kalian sekarang berada pada masa remaja atau masa peralihan. Begitu pula yang laki-laki juga seperti itu, akan mengalami, ternyata si Ana itu sekarang cantik sekali ya, padahal dulu waktu kelas 1 masih suka nempelkan ingusnya atau mengelap ingusnya pakai tangan, jadi di pipinya ada jelarit-jelarit ingusnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalian merasa tertarik dengan lawan jenis, itu hal yang wajar. Kemudian kalian mulai mau berontak kepada orang tua. Misalnya, kalian dimintai tolong, Mas, Mbak, tolong Ibu dibantu. Misalnya dibantu untuk beli sayuran di warung.
Nah, tapi kamu merasa, kok saya topu aku diisin ya saat kini ke sana, misalnya seperti itu. Padahal dulu setiap kali kamu minta tolong oleh orang tua, kamu langsung berangkat, misalnya seperti itu. Nah, itu wajar pada anak-anak remaja, mulai ada pemberontakan. Karena ini adalah masa-masa yang masih membingungkan untuk kalian. Nah, maka mari kita mulai belajar bersama, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah, gitu ya. Coba. Nah, masa pubertas ini bisa kita ringkas seperti ini. Yang pertama, masa pubertas itu bisa terjadi antara usia 10 sampai 19 tahun. Biasanya pada anak perempuan itu lebih cepat. Pada anak perempuan, kalau misalnya mulai menstruasi, itu ada yang kelas 3 atau kelas 4 sudah mulai menstruasi. Itu juga wajar. Jangan takut, bukan hal yang tidak normal, itu adalah hal yang normal. Jadi bisa saja kelas 4 sudah mulai menstruasi, kelas 5 mungkin sudah, atau bahkan sampai sekarang ada yang belum. Itu juga normal. Jangan takut. Ya, pada anak perempuan. Pada anak laki-laki, itu biasanya lebih lambat. Kalau anak perempuan mulai kelas 4 atau kelas 5 sudah menstruasi, biasanya anak laki-laki mulai mimpi basah pada kelas 6 atau kelas 1 SMP. Itu juga wajar. Jadi jangan merasa malu, jangan merasa takut bahwa wah kok saya belum ya, dia kok sudah, wah aku saya kira normal ya, atau dia yang nggak normal ya. Tidak seperti itu. Masa pubertas itu bisa terjadi antara 10 sampai 19 tahun. Bisa jadi kamu SD belum mengalami itu, SMP belum mengalami itu, SMA baru mengalami itu. Bisa jadi itu hal yang wajar. Jadi kamu jangan takut. Itu ya. Kemudian, pada masa pubertas terjadi perubahan fisik tubuh. Kamu bisa melihat pada tubuhmu sendiri. Wah, dulu tidak seperti ini. Kok sekarang saya seperti ini ya? Kenapa ya? Kenapa kok suaraku yang dulunya nyempreng sekali sekarang jadi lebih? Tidak seperti itu. Kenapa suara, misalnya yang laki-laki, kenapa suara saya sekarang sudah berubah ya? Kenapa suara saya menjadi lebih berat ya? Nah, itu juga hal yang wajar. Kemudian disebut juga masa remaja atau masa awal memasuki masa dewasa. Nah, itu masa pubertas yang seperti itu. Nah, pada masa pubertas juga terjadi perkembangan primer atau utama pada pematangan alat reproduksi dan terjadi perkembangan secara sekunder atau tambahan. Nah, perkembangan secara primer itu yang bagaimana? Akan kita bahas satu-satu. Nah, perkembangan primer atau utama ini akan dialami oleh semua orang. Jadi perkembangan yang utama akan dialami oleh semua orang, tidak terkecuali. Ya. Jadi jangan takut, ini semua orang mengalami. Pada perempuan, masa perkembangan primer atau utama adalah masa di mana kandung telur atau ovarium sudah menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, sel telur atau ovum ini jika tidak dibuahi, maka akan luruh atau akan hancur, akan keluar dengan sendirinya. Ini yang disebut dengan menstruasi. Jadi, pada perempuan, masa pubertas ditandai dengan sudah mengalami menstruasi. Menstruasi disebut juga dengan haid, disebut juga dengan datang bulan. Nah, kenapa kok bisa menstruasi? Saya jelaskan sedikit di sini. Karena semua akan mengalami, anak perempuan akan mengalami ini. Nah, pada menstruasi ini terjadi pengeluaran darah kotor. Jadi sel telur dari dalam rahim kita, rahim itu di bagian bawah perut kita ya. Nah, pada bagian rahim, di situ akan terjadi pengeluaran sel telur dari ovarium. Kamu bisa mencari sendiri nanti untuk bentuk-bentuknya ya. Nanti ada di mana letak ovarium itu, nanti kalian bisa cari sendiri. Nah, sel telur ini jika tidak dibuahi, itu akan lama-lama akan
matang kemudian akan keluar dengan sendirinya. Keluar bersama dengan darah kotor. Nah, darah kotor yang keluar itulah yang dinamakan dengan menstruasi. Jadi menstruasi itu membersihkan rahim kita. Pembersihan. Jadi jangan takut jika kalian baru pertama kali mengalami menstruasi, kok keluar darah ya? Itu wajar, karena itu memang pengeluaran darah kotor, darah yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi darah yang tidak keluar dari tubuh kita, yang tidak terpakai dari tubuh kita akan dikeluarkan melalui menstruasi itu. Itu mengeluarkan juga sel telur yang tidak dibuai. Jadi itu normal. Itu akan terjadi setiap bulannya. Setiap bulan akan terjadi. Tapi biasanya kalau baru awal, itu belum tentu setiap bulan akan mengalami. Jadi bisa jadi bulan ini akan mengalami menstruasi, bulan depan tidak, bulan depannya lagi baru menstruasi. Itu wajar juga karena baru awal. Nah, siklus menstruasi itu ada dua. Ada siklus yang pendek atau siklus itu apa ya? Siklus itu perputarannya ada siklus menstruasi yang pendek dan ada siklus menstruasi yang panjang. Kalau siklus menstruasi yang pendek itu terjadi biasanya 1 bulan bisa terjadi 2 kali menstruasi. Itu wajar juga. Tapi ada juga siklus yang panjang, yaitu setiap 1 bulan 1 kali. Dan biasanya setiap menstruasi itu berlangsung sekitar 2-7 hari. Ya, itu wajar, normal. Jadi jangan takut kalau misalnya ada yang sudah mengalami menstruasi, kok saya lama sekali nggak berhenti-berhenti, itu biasanya wajar. Jadi di antara 2-7 hari. Kemudian biasanya sebelum menstruasi ada yang mengalami sakit perutnya. Ada yang mengalami bagian perut ke bawah, bagian kaki mungkin, bagian pinggulnya, bagian perutnya sakit. Itu wajar karena proses pengeluarannya itu membutuhkan jadi kalau yang sensitif itu biasanya memang lebih sakit. Jadi wajar jika pada saat menstruasi ada anak perempuan yang mengalami sakit. Tapi kalau jika itu sakit yang berlebih dan berlangsung selama berbulan-bulan mungkin, atau selama menstruasi itu berlangsung 2-7 hari masih sakit, itu sebaiknya diperiksakan. Karena biasanya rasa sakitnya itu hanya berlangsung 1-3 hari atau 2 hari saja biasanya di awal. Di akhir seharusnya sudah tidak sakit lagi. Tapi jika itu masih berlangsung sakit sampai hari terakhir, itu harus diperiksakan. Ya. Kemudian untuk anak perempuan jangan takut jika sampai lulus SD mungkin belum mengalami menstruasi. Itu hal yang wajar seperti yang guru katakan ya. Kalian masih bisa mengalami sampai umur 19 tahun. 19 tahun itu sampai lulus SMA. Jika sampai lulus SMA anak perempuan tidak mengalami menstruasi, silahkan periksa ke dokter. Karena mungkin mengalami masalah di rahimnya. Jadi kalau sebelum umur 19 tahun sudah mengalami, kalian berarti tidak perlu was-was karena itu hal yang wajar. Gitu ya, itu untuk penjelasan untuk anak perempuan. Nah, sekarang giliran untuk anak laki-laki. Nah, pada masa pubertas anak laki-laki, perkembangan primer atau utamanya itu adalah testisnya sudah menghasilkan sel sperma. Nah, laki-laki tahu ya, testis itu yang bagian mana ya? Nah, pada bagian testis, kalau pada bahasa Jawanya itu bagian endoke. Nah, seperti itu. Itu jika sudah mengalami masa pubertas, itu sudah mulai berfungsi. Sudah mulai menghasilkan sel sperma. Nah, sel sperma ini jika sudah memenuhi kantung testis, itu akan dikeluarkan secara kalau kalian masih puber, itu akan dikeluarkan secara otomatis pada saat kalian tidur, terutama yang dinamakan dengan mimpi basah. Nah, kalau kalian sudah pernah mengalami mimpi basah, berarti kalian sudah memasuki masa pubertas untuk anak laki-laki.
Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah mengalami itu atau mungkin ada yang belum, itu juga wajar. Karena perkembangan anak laki-laki itu lebih lambat 1-2 tahun dari anak perempuan. Itu wajar. Ya, tapi saya mungkin hanya menebak saja ya, saya tebak kalian pernah mengalami ini untuk anak yang laki-laki, terutama yang sudah sunat. Biasanya sudah mengalami ini. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena sperma yang sudah dihasilkan oleh testis kalau tidak dikeluarkan maka akan menyumbat saluran pengeluarannya itu, sehingga akan sakit tertentu, bisa sakit prostatnya, bisa mungkin saluran kencingnya juga tersumbat, itu bisa jadi. Maka mungkin kalian untuk yang anak laki-laki yang mungkin belum pernah mimpi basah, ciri-cirinya ya seperti ini loh. Jadi misalnya kalian mimpi, pada saat tidur kalian mimpi bertemu dengan teman perempuan yang kalian sukai misalnya. Nah kemudian kalian dalam mimpi itu mungkin kalian bermain bersama, mungkin jalan-jalan bareng, atau mungkin bagaimana, kemudian kalian merasakan, wah senang sekali saya. Nah tahu-tahu bangun tidur tahu-tahu sudah basah. Nah basahnya bukan seperti kalau kalian ingin buang air kecil ya, tapi ini lebih seperti lendir, lebih seperti cairan yang lengket. Nah itulah yang dinamakan dengan sperma. Kalau kalian sudah mengalami itu berarti kalian sudah mengalami mimpi basah, kalian sudah memasuki masa pubertas. Itu. Gimana Bu jika saya sampai sekarang belum? Jika saya sampai besok SMP atau SMA belum, itu juga masih wajar. Karena rentang waktu pubertas adalah mulai dari 10 sampai 19 tahun. Jika sampai umur 19 tahun kalian belum mengalami itu, silahkan periksa ke dokter. Mungkin ada yang bermasalah dengan alat reproduksi kalian. Itu ya. Nah, tentang perkembangan primer atau utama atau yang dialami oleh semua orang ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Karena ini penting untuk kalian. Mungkin di antara keluarga kalian, orang tua kalian tidak ada yang menjelaskan seperti ini. Mumpung Bu Guru sekarang baru menjelaskan ini, jika kalian mau tanya silahkan tanya, tidak usah malu. Karena ini akan dialami oleh semua orang. Kalau tidak mengalami ini, kalian harus ke dokter. Itu ya. Nah, jadi sekarang silahkan. Mungkin jika kalian masih ada yang bingung, ada yang masih, Bu kok saya seperti ini ya? Atau mungkin jika malu bertanya, wah kok aku gini ya? Gunakan nama yang lain. Misalnya, Bu saya tuh punya teman, namanya ini. Kok dia gini ya? Silahkan, boleh. Silahkan tanya apapun yang berkaitan dengan perkembangan primer ini. Ini bukan hal yang memalukan, ini bukan hal yang kalau bahasa Indonesia bukan hal yang tabu. Nek bosone Jawa, iki ora saru. Karena semua orang akan mengalami ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, jangan malu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan tidak? Karena ini penting, kalau kamu ingin tahu silahkan tanya. Karena mungkin kalau kamu tanya sama orang tua, kamu malu, atau mungkin orang tuamu tidak bisa menjelaskan, saya bisa jelaskan di sini. Silahkan tanya. Halo, masih ada orang di sini? Halo? Masih, Bu. Oh, masih. Masih, Bu. Oke, kok diam semua? Malu? Tidak usah malu. Atau ini sudah cukup? Sudah paham dengan yang dimaksud dengan perkembangan primer atau utama? Paham, Bu. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, anak laki-laki ada yang mau tanya? Tidak, Bu. Tidak. Berarti kita lanjutkan dulu, nanti jika ada pertanyaan langsung tanyakan gitu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, di sini tadi Bu Guru menjelaskan tentang perkembangan primer atau utama yang akan dialami oleh semua orang. Nah, sekarang yang kedua itu akan
tentang perkembangan sekunder. Perkembangan sekunder itu perkembangan tambahan atau perkembangan dalam ciri fisiknya yang bisa jadi tidak dialami oleh semua orang. Bisa jadi tidak dialami oleh semua orang. Jadi misalnya ada seseorang yang kok dia tidak seperti itu, kok dia tidak mengalami ini. Itu wajar karena ini adalah perkembangan sekunder atau tambahan. Nah, pada laki-laki dan perempuan yang sama, itu yang Bu Guru tuliskan di tengah ini. Perkembangan yang akan dialami oleh baik anak laki-laki maupun perempuan, itu yang pertama, akan tumbuh rambut di sekitar ketiak. Ketiak itu kalau bahasa Jawa ini kelek ya. Ini akan mulai tumbuh rambut. Walaupun masih halus, biasanya pada masa pubertas akan tumbuh rambut. Kemudian yang kedua, akan tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Tahu ya kemaluan ya? Nah, kemudian setelah itu, kulit akan terasa lebih berminyak dan akan tumbuh jerawat. Ini biasanya 4 tanda ini dialami baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Tapi jika, Bu, kok tetangga saya itu sudah sampai umur 40 tahun kok tidak punya rambut ya di ketiaknya. Misalnya ada yang seperti itu. Itu wajar, karena ini tidak semua tidak mengalami perubahan sekunder ini. Misalnya lagi kalian melihat ada waria. Waria itu wanita wanita pria ya, atau biasa kalian kalau dengar itu bencong. Nah, seperti itu. Itu mungkin ada beberapa yang tidak mengalami tumbuh rambut ini. Jadi misalnya kakinya kalau biasanya kalau anak laki-laki kan kakinya bulunya lebih banyak ya dari anak perempuan ya. Anak perempuan pun ada bulunya biasanya di kakinya, tapi biasanya anak laki-laki bulunya lebih panjang, lebih lebat daripada anak perempuan di kakinya misalnya. Tapi mungkin pada sebagian waria, kakinya lebih mulus-mulus, tidak ada bulunya mungkin. Itu bisa saja terjadi. Tidak hanya pada waria ya, tapi mungkin pada laki-laki yang normal, itu juga tidak tumbuh bulunya, itu juga wajar karena ini perkembangan sekunder. Kemudian tumbuh jerawat ini juga tidak semua orang mengalami. Ada yang memang dari dulu sampai tuanya itu tidak punya jerawat sama sekali, itu juga ada. Ya, jadi tidak semua orang mengalami seperti ini. Nah, ini pada laki dan perempuan bisa terjadi seperti itu. Nah, sekarang khususnya, ciri yang khususnya pada perempuan. Pada perempuan biasanya jika sudah mengalami masa pubertas, suaranya akan berubah menjadi lebih nyaring atau melengking atau lebih tinggi. Kalau pada perempuan. Kemudian payudaranya itu akan membesar. Ngerti payudara ya? Payudara itu buah dadanya akan membesar. Kemudian pinggul itu bagian sebelah kanan kiri perut itu pinggul. Nah, pinggulnya itu akan melebar dan lebih besar pada perempuan. Dan biasanya kulit perempuan akan terasa lebih halus. Nah, ini ciri khususnya kalau perempuan sudah mengalami masa pubertas. Nah, kalau pada anak laki-laki sekarang, khusus pada anak laki-laki, yang pertama, suara bisa menjadi lebih besar atau lebih berat. Nah, pada masa peralihan, biasanya kelas 5, kelas 6, kelas 1 SMP, suaranya sudah mulai berubah kalau anak laki-laki sudah sangat berbeda pada waktu masih di kelas 3 atau 4. Anak laki-laki sebelum mengalami masa puber, biasanya suaranya sama dengan anak perempuan, cempreng. Biasanya seperti itu, nyaring. Tapi setelah memasuki masa pubertas, suaranya menjadi lebih berat. Atau kalau dalam bahasa Jawa ini, suaranya jadi ngelokor-ngelokor itu. Perpindahan antara suara pada waktu anak-anak dengan puber. Jadi itu hal yang wajar. Jangan takut kok tiba-tiba suara saya kok jadi serak-serak seperti ini ya Bu. Itu tidak apa-apa. Pada anak laki-laki itu nanti akan berubah lagi menjadi lebih berat. Itu ya. Kemudian akan tumbuh kumis. Kumis akan mulai tumbuh. Walaupun masih halus, tapi akan mulai tumbuh kumis.
Walaupun tidak semua orang mengalami ya. Kemudian akan tumbuh jakun. Jakun itu yang ada di leher itu ya, yang menonjol di leher pada anak laki-laki. Jakun kalau bahasa Jawanya kalau menjing. Nah, itu akan lebih terlihat. Kemudian dada bertambah lebar dan bidang. Kalau pada anak perempuan tadi payudaranya membesar. Tapi kalau pada anak laki-laki, bagian pundaknya akan lebih melebar, bagian dadanya akan lebih bidang, lebih datar, gitu ya. Kemudian ototnya bertambah besar dan kuat, apalagi jika lebih anak itu suka berolahraga, ototnya akan lebih terbentuk dan kuat. Nah, itu pada anak laki-laki. Anak perempuan pun bisa loh seperti itu. Jika melakukan olahraga yang rutin dan pembentukan otot yang bagus, nanti bisa akan menjadi seperti anak laki-laki, ototnya bisa besar seperti itu. Bisa. Binaraga itu tidak hanya laki-laki, tapi perempuan pun ada banyak. Tuh ya. Kemudian kalau pada anak laki-laki berkebalikan dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan tadi kulitnya bertambah halus, kalau pada anak laki-laki kulitnya akan lebih kasar. Ya, lebih maskulin kalau katanya seperti itu. Kemudian tadi sudah saya sebutkan pundak bertambah lebar. Nah, ini adalah perkembangan sekunder atau ciri fisik yang bisa jadi tidak semua orang mengalami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup jelas ya? Bisa kita lanjut ya? Nah, selanjutnya, setelah kita pernah mengalami masa puber atau kita mengalami awal peralihan tadi, apa yang harus kita lakukan, Bu? Nah, ini. Yang pertama, kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya begini, saat kamu merasa bingung, saat kamu merasa kok saya jadi seperti ini sekarang, saat kamu merasa emosi, saat kamu gampang marah, saat kamu sebentar-sebentar nggak mood, wah aku malas mau itu, aku malas mau ini, kamu berdoa, kamu berkeluh kesahlah dengan Tuhan, maka kamu akan menjadi lebih tenang. Nah, itu tips yang pertama. Yang kedua, carilah informasi atau bertanya, kemudian berdiskusi tentang masa pubertas kepada orang yang lebih mengerti. Misalnya kepada orang tua, misalnya kepada guru, misalnya kepada saudara yang lebih tua. Bertanyalah jika kamu bingung, misalnya, Bu, kok saya tubuhnya jadi seperti ini ya, dulu kan enggak. Kok saya berjerawat ya, cara mengatasinya bagaimana? Kok kulit saya sekarang seperti ini? Kok sekarang keringat saya menjadi lebih bau? Nah, misalnya seperti itu, caranya gimana ya? Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Atau mungkin kamu bisa mencari sumber-sumber informasi yang bisa dipercaya. Itu ya. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Misalnya kamu di rumah sedang merasakan bosan. Wah, Bu, saya gabut ini. Saya bingung ini saya mau ngapain. Nah, gunakan waktu itu untuk melakukan hal yang positif. Misalnya, oh saya lebih suka bermain bola. Ambil bola, silahkan ke lapangan. Main bola. Wah, saya pengen main layang-layang. Oke, silahkan keluar main layang-layang. Gunakan untuk hal yang positif, hal yang baik, atau mungkin digunakan untuk berolahraga, gunakan untuk melakukan hobi. Misalnya hobi saya memasak, Bu, gunakan untuk itu. Kalau kamu merasa bosan, kamu merasa bingung, kamu merasa wah saya lagi nggak mood, saya pengen melakukan ini, oke lakukan sekali, asalkan kegiatan itu adalah kegiatan yang positif, kegiatan yang tidak merugikan siapa-siapa. Kemudian, banyak membaca buku pengetahuan. Jika kamu merasa bingung, misalnya, kok sekarang tubuhku menjadi kalau berkeringat jadi bau ya. Kamu baca buku yang
bisa memberitahu kamu kenapa kok bisa keringat itu bisa bau, bagaimana cara mengatasi bau badan, bagaimana supaya tubuh kita menjadi lebih sehat dan sebagainya. Itu kamu bisa dengan membaca. Tidak hanya buku pengetahuan saja ya, tapi misalnya kamu penasaran, misalnya, oh saya pengen tahu yang namanya cara mengatasi wajah yang berminyak, caranya bagaimana? Kamu browsing bisa, tidak harus pada buku, gitu ya. Kemudian, memilih teman pergaulan yang baik. Pilihlah teman bermain yang memang membuat kamu menjadi anak yang lebih baik daripada sekarang. Jangan bermain dengan anak yang sukanya mengajak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Misalnya, kamu berteman dengan teman yang sukanya ngajak, yuk, naik kono kayu, naik kebun kayu. Ngapain? Kok tak ada nih? Nah, misalnya seperti itu. Kamu ikut. Ternyata di sana kamu diajak merokok. Ternyata di sana kamu diajak untuk misalnya melihat film yang seharusnya belum boleh dilihat. Ternyata kamu di sana diajak untuk mencuri jambu misalnya, atau diajak untuk mengambil mangga tetangga. Nah, itu kan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak positif. Hindari teman yang suka mengajak seperti itu. Kamu kehilangan satu teman yang jelek, tidak apa-apa. Masih banyak lagi teman yang lain yang lebih baik untuk kamu. Jangan takut. Ya, jangan takut menolak ajakan teman yang tidak baik. Itu, ya. Kemudian mengembangkan hobi dan bakat. Kalau kamu punya hobi, misalnya punya hobi menggambar, kembangkan. Jika ada lomba menggambar, karena ada banyak sekali kompetisi ya. Jika kamu suka menggambar, kamu merasa gambaranmu cukup bagus, ikutlah lomba-lomba itu. Kamu bisa mengembangkan bakatmu itu. Lomba menyanyi, lomba olahraga, misalnya suka lari, ikuti. Kamu suka voli, ikut sanggar. Kamu suka menari, silahkan dilatih terus. Karena kamu itu tidak hanya butuh pintar secara kognitif, secara pembelajaran, tapi kamu juga butuh pintar secara skill, secara keterampilan. Ya. Jadi misalnya kamu punya keterampilan, Bu, saya itu kalau main badminton itu bisa. Ya dikembangkan lagi, ikut klub, atau mungkin kalian bisa berlatih sendiri, kemudian jika ada lomba kamu ikut. Maka kamu bisa mengembangkan. Terlebih lagi jika mungkin ada yang, Bu, saya itu kalau pelajaran tuh nggak bisa. Saya kalau pelajaran itu susah nyantelnya, susah sekali mengikuti. Tapi saya bisa menggambar, saya bisa bernyanyi. Oke, nggak masalah. Silahkan kamu kembangkan bakatmu itu, tapi kewajiban tetap harus dilakukan. Jadi ibaratnya begini, untuk tingkat SD ini harus kamu selesaikan sampai SMP, karena ada sampai SMA, karena ada pendidikan dasar, ya kan? Pendidikan dasar ini selama 12 tahun, dari SD kelas 1 sampai SMA atau SMK kelas 3. Ini wajib dilalui. Berapapun nilaimu, berapapun atau bagaimanapun prestasimu, ini harus dilalui, karena ini merupakan pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu pendidikan yang kita harus kuasai. Sekalipun mungkin merasa sangat berat, Bu, ini susah sekali, saya nggak bisa. Bu, ini terlalu banyak. Tapi kamu harus melalui itu sampai ke SMA. Nah, supaya kamu tidak mengalami rasa bosan, supaya kamu tidak mengalami tidak mengalami stres karena mungkin tugas yang banyak, tugas yang berat yang menurutmu kamu tidak bisa mengikuti, kembangkan hobi dan bakatmu. Yang bisa taekwondo silahkan ikut masuk ke klub taekwondo. Yang suka olahraga silahkan dikembangkan lagi. Bernyanyi, menggambar, menari, atau mungkin yang lainnya. Silahkan dikembangkan. Yang suka dengan game atau e-sport, silahkan dikembangkan. Asalkan tadi pesan Bu Guru, kalian harus menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun.
Hobi boleh dilakukan, tetapi kewajiban yang utama selama 12 tahun harus kalian lakukan. Itu pesannya Bu Guru. Jadi hobi, kemudian bakat kalian silahkan dikembangkan. Tapi yang paling penting pendidikan 12 tahun itu. Ya. Ini untuk yang mengembangkan hobi dan bakat. Ini penting sekali untuk kalian. Tips lagi untuk sukses masa pubertas, mungkin pernah oleh Bu Guru atau Pak Guru yang lain sebelumnya, mungkin pernah dijelaskan di kelas sebelumnya untuk edukasi tentang masa-masa pubertas ini sebelumnya mungkin pernah diajari ya. Tapi akan Bu Guru ingatkan. Selama masa pubertas, kalian masih sangat rentan, kalian masih sangat labil, belum stabil. Sedikit-sedikit masih berubah, sedikit-sedikit masih mood, kemudian tidak mood, kemudian gabut, tidak lagi, dan seterusnya. Itu masih sering sekali terjadi. Pergaulan juga kalian sudah mulai meningkat ke masa remaja, sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, sudah mulai suka dengan laki-laki, sudah mulai tertarik dengan perempuan. Nah, ini kalian harus sangat berhati-hati. Dalam bergaul kalian harus memperhatikan batas-batas. Ya. Jadi, Bu Guru dulu sering mengingatkan, mungkin kalian baru bertemu dengan saya di kelas 6 ini, Bu Guru sering mengingatkan di kelas-kelas bawah bahwa bagian tubuh yang ditutupi oleh pakaian dalam itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kecuali jika kalian sedang sakit dan yang menyentuh itu adalah dokter. Ya, harus diingat itu. Jadi, bagian yang ditutupi oleh pakaian dalam, tahu ya pakaian dalam ya? Pakaian dalam itu seperti kaos dalam, celana dalam, kemudian BH, itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Sekalipun itu Pak Guru, Bu Guru, orang tua pun harus izin. Misalnya sedang sakit, kemudian ada yang mau menyentuh kamu, kamu harus harus memperingatkan bahwa itu tidak boleh disentuh kecuali dengan izin kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika bagian pada tubuhmu yang ditutupi oleh pakaian dalam itu disentuh oleh orang lain secara sengaja, secara dipaksa, itu dinamakan dengan pelecehan. Paham ya? Jadi ini pesan yang utama, pesan yang paling penting dari saya. Bagian tubuh yang ditutupi oleh pakaian dalam tidak boleh disentuh oleh siapapun, kecuali dengan izin kamu. Ya, karena jika itu terjadi, kamu akan menyesal. Dan penyesalan itu akan terjadi di kemudian hari. Setelah itu terjadi, baru kamu menyesal. Jangan sampai hal itu terjadi pada anak-anaknya Bu Beatrice. Nggih, diingat nggih. Sampai kamu menikah nanti. Kamu menikah, baru pasangan hidupmu itu yang boleh kamu izinkan. Selain itu, tanpa seizin kamu tidak boleh, baik laki-laki maupun perempuan. Karena jika itu dilakukan secara sengaja, itu akan dinamakan dengan pelecehan. Ya, bisa dipahami, bisa dimengerti penjelasan Bu Guru ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ingat ya, pesan Bu Guru ini sangat penting. Tolong diingat-ingat sampai besok kamu dewasa. Ya, oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Sudah paham dengan yang dinamakan dengan masa pubertas? Paham, Bu. Ciri-ciri baik perkembangan sekunder dan primernya sudah bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, kemudian cara untuk merawat diri, cara untuk menjaga diri dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan juga sudah dipahami. Oke. Tugasnya sekarang kalau sudah paham tentang ini,
latihan soalnya ada 4. Nah, yang pertama, kalian Bu Guru minta untuk menyebutkan apakah yang dimaksud dengan pubertas. Nanti kalian jelaskan, pubertas itu apa sih? Nah, kemudian yang kedua, perkembangan primer atau utama atau yang dialami oleh semua orang, apa saja yang dialami oleh anak perempuan dan yang dialami oleh anak laki-laki pada masa pubertas. Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya, kalau anak perempuan seperti ini, kalau anak laki-laki seperti ini. Itu nanti kamu sebutkan. Yang ketiga, tuliskan 3 ciri fisik perempuan dan 3 ciri fisik laki-laki pada masa pubertas. Nah, jadi nanti kamu menyebutkan 3 pada perempuan, perubahan kalau pubertas itu apa, dan 3 pada laki-laki, kalau masa pubertas itu apa. Yang terakhir, sebutkan 3 kegiatan positif yang dapat dilakukan agar terhindar dari hal negatif ketika masa pubertas. 3 hal, tadi tipsnya tadi, ya. Itu silahkan dituliskan 3 saja. Ini nanti akan Bu Guru share di grup, jadi tidak perlu khawatir. Nanti dituliskan soalnya di buku tulismu, kemudian difotokan. Itu ya, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Google Classroom. Ada yang mau ditanyakan dari latihan soal ini? Tidak, Bu. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, materi kita untuk pubertas sudah selesai. Sekarang, kamu lihat di buku tema 5, Cemara. Sudah? Kalian bawa buku Cemara ya? Kamu buka halaman 41. Kita akan mulai belajar untuk SPDP di halaman 41. Tentang poster. Dulu di tema 3 pernah kita pelajari tentang poster. Bahkan kalian sudah membuat poster ya. Baik poster untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka maupun poster untuk cuci tangan. Kalian sudah pernah menggambar itu. Nah, sekarang kita akan mengulangi sedikit tentang poster di halaman 41. Poster merupakan salah satu bentuk reklame visual. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat. Tujuan dan maksud dibuatnya poster adalah sebagai media publikasi atau pengumuman agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster. Ciri-cirinya yang pertama, poster memuat desain yang terdiri atas huruf dan gambar di media kertas atau kain yang berukuran besar. Yang kedua, poster ditempel di tempat umum yang menarik minat pembaca. Warna poster dipadukan dengan kuat dan kontras. Menggunakan bahasa singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian disusun dengan gambar dan tulisan yang tidak rancu. Rancu itu membingungkan, supaya bisa dikomunikasikan dengan mudah. Nah, berdasarkan isinya, poster itu bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, poster niaga. Poster niaga itu poster yang untuk promosi barang dagangan, untuk membuat orang menjadi lebih banyak ingin membeli. Kemudian atau untuk keuntungan tertentu ya. Kemudian poster kegiatan. Poster kegiatan itu misalnya pengumuman tentang lomba, pengumuman tentang adanya karnaval atau acara-acara yang lain, itu poster kegiatan. Kemudian yang ketiga ada poster pendidikan, itu yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya ada poster pendaftaran siswa baru di sekolah ini. Nah, itu tentang pendidikan atau mungkin tentang bimbingan belajar. Nah, seperti itu. Dan yang keempat ada poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat ini seperti yang sudah kalian buat terakhir, yaitu poster tentang mencuci tangan, poster untuk membuang sampah di tempatnya, poster untuk melakukan vaksinasi COVID, dan lain sebagainya. Itu adalah poster layanan masyarakat. Kemudian di halaman 52, masih tentang poster. Ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah judul. Judul itu harus menarik perhatian dan minimal dari jarak 1 meter judul itu bisa dibaca.
Yang kedua, informasi yang disajikan itu juga harus terbaca dengan jelas. Sumber informasi juga harus dituliskan. Pendukungnya misalnya ada gambar-gambar yang lebih menarik. Nah, itu pendukungnya. Kemudian tujuan poster secara khusus, itu ada ya. Yang pertama, menyampaikan informasi tertentu sehingga masyarakat tahu pengetahuan tentang posternya itu. Kemudian bisa mendapat lebih banyak perhatian. Kemudian bisa mempengaruhi masyarakat umum agar mau mengikuti isi poster. Kemudian, mengingatkan kembali suatu pesan tentang informasi penting kepada masyarakat umum. Dan yang kelima, bisa mencari perhatian dan simpati dari masyarakat agar peduli terhadap isi pesan. Nah, ini saya kira kalian sudah paham ya. Ada yang perlu ditanyakan tentang poster? Cukup? Tidak, Bu. Oke, cukup ya. Nah, kalau cukup, nanti tugas yang kedua, kalian mengerjakan mari berlatih di SPDP itu di halaman 52. Di halaman 52 pada LKS Semaramu tema 5, KD 4.1, nomor 1 sampai nomor 5 tentang poster itu ya. Itu silahkan dikerjakan, boleh di LKS itu, boleh juga di buku tulis. Jadi tugas hari ini ada 2. Yang pertama adalah dari IPA tentang masa pubertas tadi, ada 4 soal. Yang kedua adalah SPDP tentang poster dari LKS Semara di halaman 52, nomor 1 sampai nomor 5. Oke, tentang tugasnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Bu Guru minta tolong dibuka dulu kameranya sebentar. Kita presensi dulu. Ya, dibuka kameranya sebentar ya. Anak-anak cantik dan gantengnya Bu Guru yang sudah memasuki masa puber ini. Semakin cantik dan semakin ganteng semua ini. Yuk dibuka, jangan malu-malu. Mas Fajar, Mbak Rara, Mas Alivia, Mas Raffi, Mbak Lina. Yuk dibuka sebentar yuk. Mbak Rara, Mas Raffi. Mas Raffi, Mbak Rara. Tinggal 2 loh yang belum buka loh ya. Mas Raffi, Mbak Ajeng, Mas Raffi. Yuk siap ya. Senyum yang paling cantik, yang paling ganteng ya. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Dah? Oke, terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Cukup? Terima kasih. Pagi ini sudah bersama dengan saya untuk belajar bersama. Jangan lupa